Nah, sesuai dengan pembahasan kita, ini waktunya sangat singkat sekali ya, dan kemungkinan nanti kalau ada pertemuan lagi bisa kita lanjutkan insyaallah ta'ala pembahasan ini, karena ini pembahasan yang agak panjang. Semua sudah tahu judul pembahasan kita, yaitu melirik bagaimana saumnya kaum salaf rahimahumullah ta'ala. Ikhwatal iman yang saya cintai karena Allah, jujur kita katakan, kalau kita baca, teliti, telaah bagaimana perjalanan salaf dalam ya berpuasa, bagaimana mereka dengan ibadah siyam, niscaya sangat pantas untuk kita berkata bahwa siyam kita hari ini perlu dimurajaah gitu ya. Perlu ditashih lagi. Paham maksud saya ya? Bahwa kalau kita lihat teliti bagaimana siamnya kaum salaf dahulu bila dibandingkan dengan siam orang khalaf hari ini, wallahi mau gak mau kita harus katakan bahwa siam kita perlu dimurajaah ulang lagi. Ini dah masih jauh kita yang mencintai Allah Subhanahu wa taala bila dibandingkan dengan bagaimana kaum salaf bersama ibadah siyam itu sendiri ya. Sangat perlu diperbaiki banyak ini ibadah puasa kita, jangan cintai karena Allah Subhanahu wa taala ya mungkin bisa jadi di antara sebab utamanya kita level atau kualitas puasa kita jauh dibandingkan salaf, karena kita mungkin nggak paham, nggak ngerti bagaimana suasana atau bagaimana keadaan salaf dengan atau di dalam ibadah, di dalam bulan Ramadan atau secara umum dengan ibadah puasa ini. Kita nggak mengerti bagaimana mereka memaknai Ramadan, bagaimana mereka mengarungi hari-hari di bulan Ramadan saat mereka berpuasa. Bisa jadi banyak orang nggak paham, sehingga ya ketika kita bandingkan antara kualitas puasa kita dengan puasa mereka, ya mau nggak mau kita harus katakan perlu dimurajaah lagi puasa kita, mencintai SWT ya. Saya sampaikan misalnya Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, ini sebagai mukaddimah, bahwa beliau kalau disebutkan tentang ahwal, tentang kondisi kaum salaf dahulu dalam ibadah mereka, dalam ilmu ya, jihad dan yang lainnya, kalau disebut tentang ya bagaimana kondisi kaum salaf terdahulu, maka beliau mengeluarkan ucapan yang suka diucapkan oleh para pujangga juga, la ta'ridanna bi dzikrina ma'a dzikrihim laisa sahihu idza masyakal muq'adi. Jangan kau banding-bandingkan ya, jangan kau sodor-sodorkan, banding-bandingkan penyebutan kita dengan penyebutan kaum salaf dahulu ya. Puasa salaf dengan puasa orang terbelakang, ya jangan dibanding-bandingin, tidak bisa ya. Semangat ilmu, menuntut ilmu kaum salaf dan menuntut ilmu ya orang khalaf, ya nggak bisa dibanding-bandingkan. La ta'ridanna bi dzikrina ma'a dzikrihim. Perumpamaannya apa? Laisa sahihu idza masyakal muq'adi. Tidak sama orang sehat jalan dengan orang yang muq'ad, sakit. Orang lagi sakit jalan dengan orang lagi sehat jalan, ya jauh beda mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Nggak sama. Nah, kita ini orang khalaf dalam ilmu dan amal dan yang lainnya itu kayak orang apa? Muqa'ad, orang sakit. Kalau orang salaf sahih, seperti orang sehat. Orang sehat tuh Masya Allah agresif, cepat ya, itu mencintai sama ta'ala. Bahkan kalau Syalbani rahimahullah pernah katakan bahwa tariqullah tawil, jalan Allah itu panjang sekali. Wa nahnu namdi ilaihi kasulahfat. Sayangnya kita berjalan di jalan Allah yang panjang itu kayak apa? Sulahfat. Kayak apa tuh? Kayak apa? Kura-kura. Ya, kayak kura-kura. Ya. Ya, kalau orang salaf udah tahu jalan panjang, jalannya gimana? Kerjaan seperti kuda-kuda balap yang luar biasa, cepat ya. Sari'un ilal khairat, ilal khair, bati'un ilal syarr, cepat kepada kebaikan, kepada keburukan. Lelet sekali mereka kaum salaf. Orang terbelakang ya
Na'udzubillah, mudah-mudahan kita nggak masuk. Sari'un ilal maksiyah, bati'un ilal ta'ah. Maksiat cepat banget, tapi ketaatan lelet. Na'udzubillah. Dan itu ucapan celaan dari amalan kita yang akan diserupakan. Maksudnya ada orang yang bejat, jelek, nanti di alam barzah, alam kubur, amalannya itu diserupakan seperti seorang yang menemani dia yang busuk, jelek, bau tampangnya. Di antara celaannya adalah apa? Kamu dulu di dunia cepat pada maksiat, lambat kepada ketaatan. Ya wes, aku jadi kayak gini nih, busuk, jelek, nemenin kamu. Nauzubillah. Supaya kita nggak kayak gitu, teman-teman jemaah cintai semua. Jadi kata beliau, jangan kau coba-coba banding-bandingkan penyebutan kita dengan mereka, orang-orang salaf dahulu. Tidak sama orang sehat orang sehat berjalan dengan orang yang sakit, kata beliau. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga dalam kitab beliau Thariqul Hijratain, malu jamaah yang saya cintai subhanahu wa ta'ala kalau disebutkan atau dituntut atau diminta untuk menyebutkan bagaimana dahulu orang salaf, bagaimana orang salaf terdahulu dalam ilmu, amal, ibadah, ketaatan. Qayyim kalau diminta untuk ceritain bagaimana kaum salaf dahulu, malu beliau jemaah, malu gitu, isin kalau bahasa Jawanya itu. Makanya sebutkan. Padahal Ibnu Qayyim kita tahu orang yang alim, ahli ibadah, abid, zahid, imam, ahli ibadah, zuhud, masya Allah, taat, ahli ibadah dan seterusnya. Tapi masya Allah kalau dimintai keterangan bagaimana orang salaf dahulu, bagaimana kondisi orang salaf dulu, entah puasa mereka, entah sholat mereka, entah penuntut ilmu mereka, entah beramal mereka, gimana mereka, Ibnu Qayyim malu untuk menceritakan. Beliau mengatakan di awal ucapan beliau, wa ammas-sabiqun al-muqarrabun, adapun orang-orang yang sabiqun terdahulu di kalangan salaf, maksudnya al-muqarrabun, yang mereka orang-orang yang dekat kepada Allah azza wa jalla, fanastaghfirullah alladzi la ilaha illahu awalan, maka kami minta ampun dulu sama Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar melainkan Ia, min wasfi halihim, kita minta ampun dulu kepada Allah sebelum ceritain mereka. Maka saya pun sekarang ini akan menceritakan, dan kalau misalnya nggak dapat banyak di pertemuan yang akan datang, kalau masih ada, kita akan ceritakan bagaimana salaf, menghidupkan Ramadan, qiyamnya, qiyamnya, tilawatul Qur'annya, kedermawanannya, zikirnya, dan seterusnya, gimana mereka. Sebelum kita berbicara, saya juga ikutin Ibnu Qayyim. Astagfirullah, saya minta ampun kepada Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Saya minta ampun kepada Allah, menceritakan tentang bagaimana saumnya kaum salaf, bagaimana qiyamnya kaum salaf, bagaimana tilawatul Qur'annya kaum salaf terdahulu. Saya minta ampun kepada Allah dari menceritakan tentang bagaimana ibadah mereka, padahal di sisi lain saya belum mampu mengikuti perjalanan mereka. Saya minta ampun kepada Allah azza wa jalla, sebagaimana Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau katakan di awal ucapan beliau, adapun orang-orang terdahulu yang dekat kepada Allah, kita minta ampun dulu nih. Pertama nih, sebelum cerita, sebelum ngomong, kita minta ampun dulu kepada Allah azza wa jalla. Dari apa? Min wasfi halihim, dari mensifati, menceritakan tentang bagaimana kondisi mereka, wa adamil ittisafi bihi. Namun di sisi lain kita belum bisa belum bisa bersifat sebagaimana sifat mereka, dalam artian kita nggak bisa mengikuti keadaan mereka dalam ilmu dan amal, ibadah, dalam puasa dan yang lainnya misalnya. Kita hanya bisa menceritakan tentang kehebatan mereka, kita sendiri nggak hebat-hebat, itu loh maksudnya. Kita minta ampun dulu kepada Allah azza wa jalla. Bal ma shamamna lahu raihatan, bahkan kalau seandainya semangat mereka dalam ilmu, dalam amal, ibadah dan seterusnya, kalau itu ada aromanya, waduh, kita ini nggak bisa hanya untuk nyium aroma mereka, itu nggak bisa, nggak nyampe. Paham nggak maksudnya? Saking jauhnya kita dibandingkan mereka, mencintai karena Allah SWT, nyaris ibaratnya kalau ada aromanya amal ibadah mereka, kehebatan mereka dalam ketaatan, taqarrub kepada Allah, itu kalau ada aromanya tak tercium sama sekali oleh kita. Dalam artian jauh kita mencintai SWT dibandingkan mereka.
Ya. Kemudian apa? Walakin mahabbatal qaumi tahmilu ala ta'arrufi manzilatihim wal ilmi biha wa in kanatin nufus mutakhallifatan ya munqati'atan 'anil lihaqi bihim fa fi ma'rifati halil qaumi fawaidu 'adidah. Imam Qayyim melanjutkan bahwa ya akan tetapi yang membuat kita mau nggak mau harus cerita tentang keadaan mereka, ibadah mereka, ketaatan mereka, yang menjadikan kita harus menceritakan adalah mahabbatul qaum, karena kita mencintai mereka. Dan insya Allah ya seseorang ya yang mencintai sebuah kaum walaupun nggak bisa beramal seperti kaum tersebut, insya Allah bisa berkumpul bersama mereka nanti ya di surga insya Allah. Al-mar'u ma'aman ahabba, kata Rasulullah SAW. Orang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang ia cintai. Ya, persis kayak ucapannya Anas bin Malik ketika apa? Ya, maaf, ya betul, Anas bin Malik ketika ada orang yang datang kepada Rasulullah SAW, ya, yang menanyakan tentang kiamat kapan. Rasul balik tanya, apa yang kau telah siapkan untuk menyambut kiamat itu? Maka dia katakan, ma'adatu katsira salah wala siyam wala sadaqah. Saya belum menyiapkan banyak ibadah ya Rasulullah, belum banyak puasa sunnah saya nggak banyak, sedekah saya nggak banyak, qiyam saya nggak banyak, qiyam sunnahnya ya Rasulullah nggak banyak, ya. Walakinni uhibbullah wa rasulah, ya, ya. Tapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasul katakan orang akan dikumpulkan bersama yang ia cintai. Kata Anas bin Malik, belum pernah kami bahagia mendengar Rasul bersabda melainkan sebagaimana bahagia kami mendengar Rasul bilang orang akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Dan kita tahu semua sahabat cinta mati sama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senang sekali gitu. Akhirnya Anas bin Malik mengatakan, fa ana wallah, saya demi Allah uhibbu Rasulullah wa uhibbu Abu Bakr wa Umar wa arjullah an yahsyurani Allah bihim wa illam a'mal bi a'malihim, ay kama qala radhiyallahu ta'ala. Bahwa saya persaksikan, saya ini demi Allah cinta Rasul, saya cinta sama Abu Bakar, saya cinta sama Umar, dan saya berharap kepada Allah bisa berkumpul dengan mereka kelak di surga, dikumpulkan oleh Allah bersama mereka di surga, walau saya belum bisa beramal seperti amal mereka. Nah, kita juga di sini ceritain bagaimana nanti kaum salaf dalam ibadahnya, puasanya dan seterusnya. Hanya mungkin bisa menceritakan, tapi untuk bisa jeplak kayak mereka kayaknya nggak bisa, susah. Ya lihat aja keadaan kita hari-hari ini. Orang sekarang berpuasa, bagaimana menyambut Ramadan, bagaimana Ramadan tuh berharga apa tidak dan seterusnya. Sangat jauh kalau kita baca bagaimana salaf dalam kondisi kita hari ini. Waduh, mau benes sama ibu sumur bor. Beda kita jaraknya antara langit dengan sumur bor, antara kita dengan mereka jauh. Makanya malu gitu. Ibnu Qayyim aja istighfar gitu, ceritain tentang gimana mereka, gimana kita. Istighfarnya 1.000.000 kali kita ini kalau menceritai tentang kondisi mereka dan jauhnya kita dari mereka. Kemudian dia mengatakan bahwa karena mencintai mereka lah yang menjadikan kita harus ta'aruf, mengenal bagaimana kedudukan mereka, mengilmui tentang kedudukan mereka, dalam artian ya ibadah mereka, amal mereka. Wa in kanatin nufus mutakhallifatan, walaupun jiwa-jiwa kita ini terbelakang sekali, mundur jauh kita dibandingkan mereka. Mereka mutaqaddimah, nufusuhum mutaqaddimah wa nufusuna mutakhallifah, ya. Kalau jiwa-jiwa mereka itu terdepan, sabiqun, sabaqun, mereka terdepan. Rajanya, mbahnya ya Abu Bakar itu. Kebaikan apa saja dia nomor wahid itu, nomor 1 Abu Bakar itu. Ya. Ya. Lah kita mutakhallifah, kita di belakang, mundur jauh dari segi ilmu dan amal, jauh sekali. Munqati'atan 'anil lihaqi bihim, kita terputus. Seolah-olah kita sudah terputus dari bisa ngikuti jeplak perjalanan mereka. Itu susah dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebagian ucapan ahli ya penyair mengatakan, kalau kita dibandingkan salaf itu, kalau salaf itu ibarat batang pohon kurma yang besar, yang kokoh, ya tegak berdiri, menjulang, ibaratnya tinggi, besar, kokoh, itulah mereka dalam ilmu dan amal. Adapun kita ibarat apa? Ibarat benalu yang numpang hidup di pohon batang kurma tersebut. Yang paham maksudnya?
Ya, dibandingkan mereka, kalau dibandingkan dengan kita hari ini cuma kita benalu yang numpang di mana? Di pohon yang kokoh, pohon korma yang kokoh besar. Ya, cintai. Mereka ibarat batang pohon kormanya, kita benalu yang numpang. Itu dari segi semangat. Dan kita harus akui itu jemaah sekalian cintai. Kita itu, saya dan kita semua akui itu semua. Kemudian ya dikatakan fa fi ma'rifati halil qaumi fawaidu adida. Dalam mengetahui bagaimana kondisi ya kaum salaf dahulu dalam ibadahnya, dalam amalnya, ketaatannya, ya, dan seterusnya, jihadnya, dan seterusnya, itu faidahnya banyak, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ya, banyak sekali, dan saya nggak mungkin untuk membawakan semua, karena ucapan beliau dalam Tariqul Hujurat itu panjang sekali. Cintai. Cuman saya selip satu yang beliau sampaikan di antara faidahnya, kita mempelajari bagaimana di antara faidah kita melirik bagaimana kondisi kaum salaf terdahulu, terutama dalam puasa mereka. Di antara faidahnya adalah annahu asahu an tanhadha himmatuhu yawman ila tashabbuhi ya wa ta'alluqi bi saqatil qaumi walau min ba'id, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Di antara faidahnya kita mempelajari tentang kondisi mereka dahulu adalah apa? Moga-moga, kata beliau, mudah-mudahan himmah kita orang terbelakang, himmah itu apa? Hamasah, ghirah, apa? Semangat kita orang-orang terbelakang ini tanhab, bisa apa? Paling tidak bangun gitu kan. Bangun gitu. Jangan melempar terus, jangan lalai terus, jangan lupa terus, jangan keasikan, paling tidak bangunlah. Kita nggak mungkin bisa seperti mereka. Ya, mereka seperti kuda-kuda, kita seperti kura-kura. Udah tahu jalan panjang padahal. Walaupun Imam Albani katakan walaysatil ghayatu an nasila ila nihayatit tariq walakinnal ghayah an namuta 'ala tariq. Perkara terpenting bukan bagaimana kita bisa sampai di ujung jalan Allah yang panjang itu. Bukan itu yang terpenting, bagaimana bisa sampai ujung jalan. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa istiqomah dan mati di atas jalan itu. Itu yang penting, jangan ngelenceng dari jalannya salaf. Paham maksudnya jemaah? Nah itu. Kemudian ya, kata beliau asahu antan habahimmatuhu yauman. Ya, siapa tahu satu hari ini semangat orang-orang belakang yang lemes ini, yang melehoi semangatnya ini ibaratnya, itu suatu hari siapa tahu bisa tanhab, bangkitlah, dongaklah. Oh iya, orang salaf luar biasa ya, dongaklah kita, walaupun nggak bisa ngejar mereka, tapi paling tidak kita dongak. Baca Qurannya mereka ya. Kalau udah 10 terakhir sehari semalam khotam, sehari semalam. Santri kita Ustaz berapa tadi? Sehari 2 hari ya? 2 hari, alhamdulillah. Mudah-mudahan di sini juga santri-santri kita ini sehari semalam ada yang kelar di sini. Ya, alhamdulillah. Ya, berusaha walaupun setelah itu tepar ya Ustaz. Subhanallah. Ya, ala kulli hal. Jadi paling tidak bangkit, bangun semangat itu. Supaya apa? Supaya kita bisa paling tidak tasyabbut. Tasyabbut itu tamassuk, berusaha berpegang, ya, wa ta'alluq, bergelantung, bisa qatil qaumi walau min ba'id. Ya, bahasa Ibnu Qayyim ini kayak apa ya? Menunjukkan kita ini emang kita belakang banget dibandingkan mereka. Kita diibaratkan Ibnu Qayyim itu hanya berpegangan di kakinya orang salaf gitu. Numpang dong, ikut. Numpang terseret oleh kalian lah, paham maksudnya? Ibaratnya ini pakaiannya salaf, kakinya, betisnya salaf, kita nggak jalan bareng sama mereka, karena nggak mungkin seperti mereka jalan bareng. Kita ini ibaratnya numpang dong, kita pegang betisnya, numpang ya, ikut sama kalian, walau saya tak bisa seperti kalian tegak, cepat, anak nggak apa-apa terseret-seret di kaki kalian, saya numpang ikut, paham maksudnya? Begitulah kita. Versi Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, yang masih cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ada juga ungkapan seorang pujangga yang mengatakan fatashabbahu illam takunu mithlahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Okelah, kita nggak bisa motokopi kondisi mereka, puasa mereka, qiyamul lail mereka, tilawatul Quran mereka, jeplak banget mungkin susah. Tapi apa? Paling tidak kita berusaha apa? Tasyabbuh. Tasyabbuh itu apa? Berusaha lah mirip-mirip, nyerempet walaupun hanya megang betis mereka ibaratnya. Nyerempet tasyabbuh. Kenapa? Illam takunu mithlahum. Kalau memang kalian nggak bisa persis seperti mithlahum. Mithl itu lebih kuat daripada tashbih. Tamthil lebih kuat daripada
Tashbih. Kalau mithl, ini faedah dari Syekh Mus'id Ustaz. Kalau mithl itu sudah, tamthil itu benar-benar menyerupakan, sama persis. Kalau tashbih ya enggak persis sama tapi mirip. Lebih kuat tamthil apa tashbih? Dalam ilmu akidah itu lebih kuat tamthil, lebih serem tamthil dibandingkan tashbih. Jadi kata beliau, ya kata para pujangga, tashabbahu, cobalah mirip-mirip sama mereka. Walaupun makanya bahasanya bukan tamathalu. Kalau tamathalu mungkin kalau orang bilang Arab kan itu maksudnya mustahil, kayak susah kayak, untuk bisa seperti mereka. Makanya bahasa mereka itu tashabbahu, mirip-mirip lah dengan mereka, nyerempet. Illam takunu mithlahu. Kalau memang kalian nggak bisa persis mithlahum seperti mereka, plak seperti mereka. Kenapa? Inna tashabbuha bil kirami falahu. Berusaha mirip-mirip sama orang-orang mulia seperti orang salaf, falah. Ada keberuntungan di situ. Ada keberuntungan, ada kesuksesan di situ, keselamatan di situ. Yang mencintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kalau kita bandingkan jamaah yang dicintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan puasa, antara puasa kita dengan puasanya salaf terdahulu, maka sangatlah jauh perbedaan antara kita dengan mereka. Mereka kalau puasa itu kelihatan banget menikmatinya, istimta dengan puasa, benar-benar menikmati puasa, ya. Subhanallah, karena memang mereka dari jauh-jauh hari udah siap-siap tuh. Dari Rajab itu udah makin mantap, udah persiapan Rajab, apalagi masuk Sya'ban, masuk Ramadan, udah tinggal enjoy. Karena udah latihan dari bulan-bulan sebelumnya, udah mempersiapkan diri dari bulan-bulan sebelumnya. Makanya Ibnu Rajab membahasakan Rajab itu seperti ghaim. Seperti apa? Seperti awan. Ya, Sya'bannya makin pekat awannya. Ramadannya apa? Udah kan, tinggal hujan. Mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapa nih kita nih yang akan terterpa oleh hujan rahmat ini? Bazar pahala yang Allah gelar habis-habisan di bulan Ramadan. Siapa nih? Lebih jauh lagi saya bertanya, siapa di antara kita yang termasuk kapan malam keberapa kita termasuk utaqa minan nar? Salah satu di antara hamba-hamba Allah yang dimerdekakan dari neraka, yang Nabi bilang wadzalika kullu lailah, dan itu berlakunya setiap malam. Bukan seperti hadis yang mungkar itu yang bilang apa? 10 pertama rahmat, 10 pertengahan maghfirah, 10 terakhir pemerdekaan dari neraka. Mungkar hadisnya. Yang sahih wadzalika kullu lailah. Maksudnya adanya hamba-hamba Allah yang dimerdekakan dari neraka itu berlaku setiap malam, sebulan penuh itu. Setiap malam ada hamba Allah yang dimerdekakan dari neraka. Pertanyaannya, di malam keberakakah Allah berkenan untuk mengangkat nama kita atik minan nar? Si fulan, bapak fulan merdeka dari neraka. Malam keberapa ya Allah yang tahu. Dan kita hanya bisa berharap dan berjuang, berusaha cintai agar kita termasuk atik minan nar, itu orang yang dimerdekakan dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Rasul katakan, man shama yawman fi sabilillah ba'adallah bainahu ya wajhahu 'anil nar ya 70 kharifa, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang puasa sehari di jalan Allah, sehari saja, Allah jauhkan muka dia dari jahanam itu sejauh berapa? 70 tahun perjalanan. Sehari, bagaimana 30 hari dia puasa, jauhnya kayak apa tuh muka dari neraka? Coba cintai. Gimana kalau ditambah dengan sunnah-sunnah, pahala-pahala, puasa-puasa sunnah dan seterusnya. Jadi orang salaf terdahulu yang namanya puasa itu istimta, taladduz, lega, senang. Sampai Ibnu Umar nangis ketika mau wafat. Ya, ma yubkika rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Apa yang buat kau menangis, Abdullah bin Umar? Ya, apa yang buat kau menangis? Dia katakan, ma asa ala syai'in min ad-dunya illa dhama'ul hawajir wa mukabadatil layali. Ya. Ada yang ketiganya, beda-beda riwayatnya. Dia mencintai sunnah ta'ala. Ada musahabatis salihin dan yang lain. Bahwa aku tidak sayang rasanya, agak berat, tidak sedih meninggalkan dunia ini, melainkan karena sebab 3 perkara. Yang disebut nomor 1 adalah apa? Dhama'ul hawajir. Saya nggak bisa menikmati lagi siang dahaga, siang bolong itu, merasakan panas, haus, dahaga itu nggak bisa saya rasakan lagi. Karena mereka menikmati. Kenapa mereka menikmati? Karena lapar dan dahaganya mereka itu lillah. Kalau bukan karena Allah, yang nggak nikmat ya mas kecintai. Tapi kalau karena Allah, lezat, enak, tamattu dengan puasa itu. Dan itu kaum salaf, subhanallah. Ya, makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu Wa Taala membahasakan puasa, ya, di dalam surah At-Taubah 112 itu, ya.
sering kita dengar, kalau ini insya Allah sampaikan bahwa ketika Allah membahasakan puasa di At-Taubah 112 itu nggak dibahasakan apa? Dibahasakan shaimun oleh Allah Azza wa Jalla, tapi dibahasakan apa? Saihun. At-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan nahun 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Coba, orang-orang yang taubat, orang-orang yang beribadah kepada Allah, orang-orang yang tahmid kepada Allah, memuji Allah, orang-orang yang melancong, siyahah, jalan-jalan, tamasya, saihun, orang-orang yang ruku, sujud, amar ma'ruf nahi munkar, menjaga batasan-batasan Allah, beri kabar buat orang-orang beriman. Kayaknya ada yang nggak nyambung guys, salah satu yang disebut ya, ada yang nyelip kayaknya ya. Bertobat, tahmid, ibadah, ya, ruku, sujud, amar ma'ruf nahi munkar, jaga batasan Allah, ini klub-klub aja nggak nih? Cocok nggak ini? Cocok nggak? Kalau dibuat satu klub ibarat ini satu klub cocok ya, masuk semua ya, nyambung lah. Tapi kok ada kayak ada yang nggak nyambung, apa tuh? Saihun, pelancong. Ngapain orang pelancong nyelip-nyelip di tengah orang sujud, ruku, dan apa maksudnya? Hah? Subhanallah, ternyata kalau kita telisik dan lihat bagaimana para ulama menafsirkan saihun, ternyata di antara tafsirnya adalah apa? Walaupun ada yang memaknai saihun di sini mujahidun, orang-orang yang perang jihad, tapi ada sebagian ulama tafsir menafsirkan saihun apa? Saimun. Jadi Allah sebenarnya mau bilang at-taibun al-abidun al-hamidun as-saimun ar-raki'un as-sajidun. Mau bilang seperti itu, tapi supaya puasa ini enggak jadi beban buat hambanya, Allah bahasakan yang indah, saihun, melancong. Jadi puasa ini adalah tamasyanya orang-orang beriman. Puasa ini adalah apa? Jalan-jalannya, ya, siyahahnya, ya, orang beriman yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, supaya enggak berat. Lebih ajib lagi Nabi kita itu Allah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda, hadis Ahmad, Nasai, disahihkan Imam Albani rahimahullah, ketika beliau bersabda atakum Ramadan. Perhatikan ini. Kata Nabi mensifati bulan Ramadan itu gimana? Syahrul mubarak. Satu, bulan yang penuh dengan apa? Keberkahan. Keberkahan itu artinya thubutul khair wa numuh, tetapnya kebaikan dan berkembangnya kebaikan. Itu namanya apa? Barakah. Bukan berkat itu pulang zikiran bawa besek, bukan. Jadi apa? Itu keberkahan. Nah, Ramadan itu mubarak kata Rasulullah. Anak tanya antum, ya, potongan sabda Nabi yang bilang Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, itu kabar gembira atau beban itu kira-kira buat orang yang dengar? Kabar gembira atau beban buat orang yang dengar? Kabar gembira. Yang namanya kabar gembira, beban bukan beban. Beban bukan beban. Bukan lah, kabar gembira ya enak, bukan beban, ya enak, senang. Ya. Itu satu. Yang kedua, kata Nabi SAW, iftaradallahu alaikum siyama. Allah wajibkan bagi kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan tersebut. Ini baru apa? Taklif. Pembebanan. Oke, pembebanannya cuma berapa nih? Baru satu pembebanan. Ketiga, Rasul katakan, "Turtahu fihi abwabus sama wa fi riwayat abwabul jannah." Ya. Di bulan Ramadan dibuka lebar pintu surga, yang 8 itu dibuka semua pintu surga tuh, lebar-lebar. Dihormati banget orang puasa oleh Allah. Nih, pintu surga bukain kalian ya. 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 Subhanallah. Saya tanya, itu kabar gembira, busyra atau beban itu? Beban enggak? Kabar gembira? Ini kabar gembira, subhanallah. Udah berapa kabar gembiranya? 2. Bebannya? 1, baru 1. Kemudian apa? Wa tughallaqu fihi abwabul jahim. Di bulan Ramadan pintu-pintu jahim, neraka ditutup semua yang 7-nya. Laha sab'atu abwab. Neraka punya pintu berapa? 7. Semuanya ditutup rapat di bulan Ramadan. Itu beban apa kabar gembira? Biar kita tahu dari hadis ini, Nabi kita saja membahasakan Ramadan itu apa? Suatu yang indah, kabar gembira, enak, bukan suatu beban. Ya. Karena banyak orang ya yang tidak didasarkan puasanya, kalau tidak didasarkan imanan wahtisaban, pasti puasa menjadi beban. Aku nggak merdeka, nggak bebas, pengen ini, pengen itu, susah, harus perek, harus.
Ya, nggak merdeka rasanya, beban ya bagi dia. Padahal Quran, padahal hadis menegaskan bahwa puasa itu bukan beban. Puasa sesuatu yang nikmat, lezat, indah gitu kan. Nah, itu baru berapa kabar gembiranya? 3 ya? Ya, berapa? 3. Kemudian wa tughallu fihi maradatus syayatin. Di bulan Ramadan dibelenggu apa? Gembong-gembongnya yang profesor doktor yang sudah MALC itu dia apa? Dibelenggu semua di bulan Ramadan. Setan-setan. Adapun yang PAUD, TK masih bebas dia. Makanya ada maksiat bulan Ramadan. Ya. Subhanallah. Alhamdulillah tadi kita dapat laporan dari santri-santri kita bulan Ramadan ini sedikit pelanggaran. Ya, setannya dibelenggu. Ya, sedikit pelanggaran. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan juga anak-anak kita di sini, santri di sini juga ya seperti itu. Ya, sedikit pelanggaran karena setannya dibelenggu. Ya toh? Subhanallah. Ya itu kabar gembira atau beban tuh ya? Oh, senang loh kabar gembira itu, bukan beban, berarti senang. Udah berapa tuh kabar gembiranya? Kemudian fihi laila. Lillahi fihi laila. Di bulan Ramadan Allah punya satu malam. Allah punya satu malam tuh. Ya. Yang khairun min alfi syahr, yang beribadah di malam di satu malam itu tok, beribadah di satu malam itu tok, itu pahalanya mengalahkan ibadah 1000 bulan. 83 tahun berapa? 4 bulan. Ada yang nyampe umurnya segitu? Belum tentu kan? Masya Allah. Jadi ibadah di malam tersebut yang dikenal dengan Lailatul Qadar itu keutamaannya, pahalanya lebih besar dibandingkan orang ibadah non-stop tanpa berhenti berapa? 1000 bulan. Allahu Akbar. Ini kabar gembira apa beban ya? Oh, jadi kabar gembira harusnya. Masya Allah gitu kan. Kemudian baru apa? Man hurima khairuha faqad hurim. Ini indar. Ini peringatan, hati-hati loh, jangan sampai orang jadi orang yang rugi. Siapa yang luput dari kebaikan Lailatul Qadar tersebut, dia orang rugi. Ini indar. Jadi kalau kita bandingkan taklifnya, pembebanannya dengan kabar gembiranya, 1 berbanding berapa? 5. Berarti puasa itu beban apa sesuatu yang seharusnya kita anggap sebagai apa? Kenikmatan, kelezatan yang mencintai. Rahah. Subhanallah. Itu jangan cintai karena Allah SWT. Abu Darda radhiyallahu taala anhu atau Abu Talhah dulu saya ceritakan ini bagaimana salaf dulu dengan puasa itu gimana mereka. Ya. Sebelum nanti lebih jauh kalau ada waktu di lain kesempatan bagaimana kaum salaf di bulan Ramadan. Gimana gambaran kehidupan mereka di bulan Ramadan. Ini secara umum dulu bagaimana mereka dengan puasa, dengan ibadah puasa. Ya. Abu Talhah Al-Ansari ya, bapak tirinya Anas bin Malik ini ya, berkata tentang beliau yang Rasulullah SAW pernah bersabda tentang Abu Talha Al-Ansari ini, la sautu Abi Talha Al-Ansari fil jaish khairun min alfi rajul. Suara lantang teriakannya Abu Talha Al-Ansari di medan perang, di tengah-tengah peperangan, di medan laga, di tengah-tengah bala tentara itu lebih baik dibandingkan 1000 laki-laki. Abu Talha Al-Ansari, pemberani beliau, ya. Yang mencintai karena Allah SWT. Nah beliau jamaah sekalian cintai karena Allah Taala diceritakan oleh anak tiri beliau Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Apa kata Anas bin Malik? Kana Abu Talhah la yasummu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam min ajlil ghazw. Dulu Abu Talha sehidup semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak puasa. Maksudnya tidak puasa sunnah karena sibuk perang mengikuti Nabi jihad. Enggak sempat saum sunnah. Ya, nggak sempat saum sunnah. Ya, akan tetapi falamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini lihat bagaimana salaf kita dengan puasa. Yang kita wallah malu jauh. Makanya saya istighfar di awal. Ya, Ibnu Qayyim pun istighfar di awal menceritakan tentang mereka. Jauh kita dibandingkan mereka. Ya, mencintai sunnah ta'ala. Kita itidhar, mohon maaf kepada Allah dan juga mohon maaf kepada kaum salaf. Maaf kami belum bisa seperti kalian. Ya. Ketika Rasulullah SAW sudah wafat, maka sahabat Abu Talha Al-Ansari dikatakan oleh anak tiri beliau Anas bin Malik, lam arahu yuftir illa yaum adha wa yaum fitr. Setelah Rasulullah SAW wafat, ya, saya tidak pernah melihat Abu Talha Al-Ansari makan. Dalam artian tidak berpuasa. Kecuali apa? Kecuali Idul Fitri, Idul Adha doang saya melihat dia makan. Setelah itu banyakan puasa. Begitu salaf kita jemaah.
Idul Fitri, Idul Adha doang saya lihat dia makan. Selain itu jarang, nggak pernah saya lihat bapak tiri saya itu makan. Setelah Rasul wafat, ketika Rasulullah masih wafat, masih sibuk dengan apa? Jihad, nggak sempat dia untuk banyak saum sunnah. Yang mencintai sunnah. Ini contoh lain, Abu Darda radhiyallahu taala, Abu Darda radhiyallahu taala cerita tentang dirinya. Kuntu tajiran qabla an yub'atsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu sebelum Nabi kita diutus jadi nabi, saya ini pedagang, tajir. Ini jam nih, masya Allah, ini mengganggu saya, kecepatan. Itu yang tepat ya. Jadi saya dulu tajir, saya pembisnis dulu, kata siapa? Abu Darda radhiyallahu taala. Abu Darda ini salah satu di antara 4 sahabat yang direkomendasi berfatwa halal haram setelah meninggalnya orang yang paling paham tentang halal haram, yaitu siapa? Mu'ad bin Jabal. Ternyata salah satunya Abu Darda direkomendasi, ya, yang pernah dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi. Jadi aku dulu saudagar, pedagang, ya, pembisnis, kata Abu Darda, sebelum Nabi SAW diutus. Falamma bu'itha Muhammadun SAW zawaltul ibadata wa tijarah. Mohon maaf ini ya, bukan berarti habis ini kita tutup usaha kita, enggak. Kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, setelah Rasulullah SAW diutus, aku coba apa? Ya, praktekin tuh, gandengin antara tijarah, bisnis, semangat bisnis dengan ibadah. Aku coba gandengin, sinkronin, atau apa bahasanya? Berusaha dibalancekan gitu. Ternyata apa? Orang iso nggak bisa. Kata beliau, apa yang dicintai karena Allah SWT, falam yajtami'a. Ternyata nggak bisa ngumpul. Terlalu sengit, terlalu sadis, terlalu serakus, terlalu semangat dalam mengejar bisnis dunia, ya. Kemudian di sisi lain pengen semangat juga ibadah, taat kepada Allah, susah ngumpulnya. Ini pengalaman siapa jemaah? Abu Darda radhiyallahu taala. Ini pengalaman beliau. Coba pengen tak kumpul dengan antara semangat beribadah dengan apa? Semangat ngejar bisnis. Ternyata apa? Aku dapatkan nggak bisa ngumpul. Pasti ada yang korban. Biasanya yang lebih banyak jadi korban apa? Ibadah. Jujur nggak? Makanya banyak kita lihat orang yang tadinya nggak kaya, semangat ibadahnya. Begitu dia kaya raya berlimpah luas, udah mulai jarang kelihatan hidungnya. Ini antum nilai sendiri dari apa ucapannya, pengalamannya siapa? Abu Darda radhiyallahu taala. Sudah sibuk soalnya ngurusnya. Allahu Akbar. Ternyata aku nggak bisa dapatkan mereka berdua tuh jalan bareng gitu. Harus ada yang agak dikorbanin. Tetap Anda bisnis silahkan, tapi apa? Ya, apa yang harus cintai? Ibadahnya berarti yang lebih harus. Apakah atau sebaliknya jadi orang rugi? Ini sisi bisnis tijarahnya yang lebih semangat, ibadahnya ya seonone lah, siap-siap rugi di akhirat. Harusnya apa? Sebaliknya, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, taqulu anhu zaujatuh. Ya, akhirnya curhatnya Abu Darda, fa akhadtu fil ibadah wa taraktu tijarah. Kalau beliau sampai ninggalin. Ya. Anda nggak menganjurkan antum untuk tinggalin bisnis antum, enggak, tapi jangan sampai bisnis antum mengalahkan apa? Ibadah antum. Itu aja tuntutan kita. Nggak bisa kita seperti Abu Darda radhiyallahu taala anhu, yang saya akhadtu fil ibadah wa taraktu tijarah. Saya ambil fokus ibadah, saya tinggalkan berbisnis. Mungkin nggak bisa kita seperti beliau ya, jemaah cintai. Ya, nggak bisa kita seperti beliau. Ya. Akhirnya kata istrinya Abu Darda curhat, lam takun lahu hajatun fid dunya. Yaqumul lail, ya, apa? Yaqumul lail wa yusumun nahar, ma yuftir. Akhirnya curhat istrinya Abu Darda, suami saya itu kayak nggak punya hajat sama apa? Nggak punya syahwat sama dunia. Ya. Nggak ada punya syahwat sama dunia. Siangnya puasa, malamnya apa? Qiyamul lail. Malamnya qiyamul lail, siangnya apa? Puasa. Sampai Salman Al-Farisi kalau datang ke rumah Abu Darda, kan dipersaudarain dulu kan sama Nabi tuh, itu sering sekali ngelihat mengkerut keningnya satu Ummu Darda. Kenapa? Jarang dibelai, agak kurang diperhatiin, inilah karena fokus ibadah yang mencintai Subhanahu wa taala. Dan antum tahu ceritanya lah, yang waktu itu Rasul membela siapa? Salman Al-Farisi waktu tersebut.
ya, karena keluarga punya hak, istri punya hak, mata punya hak, dan seterusnya gitu kan. Jangan berlebihan pula gitu kan. Ya, ala kulli hal, ini sebagai contoh bagi kita bahwasanya subhanallah mereka aja mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, siang puasa, malamnya qiyamul lail, enggak punya syahwat terhadap dunia, kata istrinya tuh. Subhanallah. Sejak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus, fokus beliau dengan ibadah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Umamah radhiyallahu taala anhu bercerita, ansya'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaishan. Berapa menit lagi saya dapat waktu? Baki kami ya, Ustaz. Ya, 10 min al-an kam baki takriban 10 daqaiq. 10 menit lagi ya? Oh ya. 10 menit lagi ya jemaah ya? Ya, sedikit lagi. Abu Umamah bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan pasukan. Oh, jihad nih, ya. Maksudnya membuat apa? Membuat kompi-kompi pasukan. Fa'ataituhu, maka saya datang, kata Abu Umamah. Faqultu ya Rasulullah, saya bilang ya Rasulullah, ud'ullaha liya bisyahadah. Please ya Rasulullah, doain saya biar mati syahid. Jalan pintas menuju surga. Ya. Jalan pintas menuju surga, mati syahid. Doain ya Rasulullah biar aku mati syahid. Qala Allahumma sallimhum wa ghanimhum. Ketika mau berangkat perang, Rasul doain, ya Allah selamatkan mereka. Termasuk siapa? Abu Umamah. Wa ghanimhum. Rezekikan mereka apa? Ghanimah dari hasil perang tuh. Ya Allah, doa Nabi mustajab tuh, cintai sunata. Padahal dia tadi minta mati syahid. Rasul doanya, Allahumma sallim, Allahumma ghanimhum. Ya Allah selamatin mereka dari peperangan itu nggak mati. Ya Allah berikan ghanimah. Itu doa Nabi. Ya gimana udah doa kayak gitu kagak mati-mati. Enggak meninggal nih Abu Umam. Ya, fazawna fasalimna wa ghanimna. Akhirnya kami pergi perang, ya, akhirnya benar kami selamat, enggak mati, enggak syahid. Terus apa? Ghanimahnya wakeh. Banyak. Ya, pulang bawa ghanimah. Ya, hatta dzakara ya dzalika 3 marrat. Sampai 3 kali dia ngulang-ngulang sama Nabi, tolong ya Rasul doain aku mati syahid, enggak mati-mati nih. Pengen mati syahid. Ya. Bahkan sebagian sahabat itu masih seperti sahabat Umarah ya, itu minta kepada Rasulullah SAW ketika dia ditawarin harta ghanimah, enggak mau. Malihadat tabatuka, aku enggak ngikutin kau berjuang demi ghanimah, demi duit, demi harta ya Rasul, enggak. Lah terus kau maunya apa Umarah? Aku mau anak panah itu di mana? Di sini ya Rasul. Aku maunya itu. Oh, jujur sekali mereka para sahabat. Sadaqu ma'ahadullah alaih. Aku maunya anak panah di sini ya Rasulullah. Itu yang aku cari, bukan ghanimah, enggak. La hajat lebih, enggak hajat saya. Aku mau anak panah di sini. Dan ternyata jujur dia dengan ucapannya itu betul, pas jihad lagi pas di sini anak panahnya, dapat dia apa yang diharapkan. Subhanallah. Ya. Itu. Kemudian jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala sampai 3 kali minta sama Nabi supaya didoain mati syahid, ya. Akhirnya didatangi lagi. Tsumma ataitu faqultu ya Rasulullah inni ataituka tatra. Aku udah datang sama engkau berkali-kali ya Rasulullah, 3 kali. As'aluka an tad'u li bisyahadah. Aku minta kepada dirimu agar kau matikan, agar Allah matikan aku mati syahid gitu di medan jihad. Faqulta Allahumma sallimhum wa ghanimhum. Malah engkau doain ya Allah selamatin pasukan, berikan ghanimah buat pasukan. Akhirnya apa? Fasalimna wa ghanimna ya Rasulullah. Akhirnya kami selamat, kagak mati syahid, kemudian kami dapat ghanimah ya Rasulullah. Akhirnya apa? Karena merasa nggak mati-mati, nggak terwujud mau mati syahid. Akhirnya apa? Dia minta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Murni bi'amalin adkhulu bihil jannah." Please ya Rasulullah, suruh aku dengan sebuah amalan, ya, ngerjain sebuah amal yang bisa menjadi sebab aku masuk surga dengan sebab amal itu ya Rasul. Tolong apa itu amalan ya Rasul? Yang spesial gitu. Ternyata Rasul nggak jauh-jauh. Nabi bersabda, "Alaika bis-shaum fa innahu la mithlalah." Dalam riwayat lain, la idlalah. Kau puasa aja. Kau puasa. Kau saum aja lah. Karena nggak ada yang bisa menyamai apa? Puasa. Nggak ada yang bisa sepadan dengan puasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Setelah Rasul bilang seperti itu, puasa kau, banyak puasa sunnah kau. Maka apa? Fakana Abu Umamah la yura fi baitihi dukhan naharan
Setelah itu, setelah dianjurin sama Nabi puasa sunnah, banyak puasa sunnah, akhirnya apa? Sejak itu rumahnya Abu Umamah jarang kelihatan atau malah nyaris nggak kelihatan asap dari ngebul dari rumahnya di siang hari. Siang hari biasanya identik mamak dengan apa jemaah? Masak ya, dan seterusnya. Ini nggak ngebul, berarti masak apa nggak masak? Ciri apa kalau nggak ngebul? Berarti puasa, lebih banyak puasa. Subhanallah, Abu Umamah, ya. Kemudian apa dikatakan? Illa idza nazala bihi bayi, kecuali kalau dia kedatangan tamu. Kalau ngebul berarti ada tamu. Ya ditanda sama sahabat tuh. Kalau Abu Umamah rumahnya ngebul, pasti ada tamu. Ya. Tapi kalau enggak ngebul, pasti dia lagi puasa. Dan kebanyakan tidak ngebul. Yang mencintai sunnah. Kita everyday ngebul is the best. Ya kan? Makan terus kita ya. Subhanallah. Yang mencintai sunnah ta'ala, nagih terus gitu kan, yang mencintai sunnah. Itu kita ya. Kemudian yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin satu lagi, Masruq bin Abdurrahman, murid Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, bahkan diangkat ibaratnya udah kayak diadop gitu ya. Masruq ini, ya, Masruq ibn Abdurrahman, ya, murid Ibunda tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, ya. Berkata tentang Masruq ini, berkata Imam Sya'bi cerita tentang Masruq karena Imam Sya'bi ketemu dengan Masruq. Sya'bi kan tabi'in nih, Masruq sahabi, ya. Jadi apa? Ketika apa jemaah cintai Subhanahu ta'ala, ketika aku mendatangi, dia katakan oleh Sya'bi bahwasanya apa? Ghashituhu yauman, ay zurtuhu yauman. Satu hari aku ziarah ke rumahnya Masruq. Fi yaumin sa'id, di hari yang sangat panas, ya, mencekik. Wa kanat Aisyah qad tabannathu, dan adalah Aisyah radhiyallahu taala anha dulu ya mengadop dialah ibaratnya Masruq ini. Fasamma ibnatahu Aisyah, saking cintanya sama ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, cinta penghormatan kepada seorang ummul mukminin gitu ya, bukan cinta yang kita pahami. Ya, saking ngefansnya sama gurunya ibaratnya, banyak minta fatwa, banyak minta ilmu. Masruq ini sama siapa? Ibunda Aisyah radhiyallahu taala. Akhirnya Masruq menamakan putrinya yang lahir dinamakan Aisyah juga. Dan itu biasanya murid ya. Murid kalau sudah ngefans banget sama gurunya, kadang-kadang dikasih nama anaknya yang lahir dengan nama gurunya kadang-kadang. Nah, Masruq kasih nama anaknya Aisyah, ya. Maka apa? Yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Sya'bi menceritakan bahwa wa kana la ya'si ibnatahu syai'an, dan karakter Masruq jadi seorang bapak bagi putrinya ini, dan ada di antara kita yang seperti itu. Bahwasanya apa? Apapun perintah dan kemauan anaknya itu, selama itu enggak memudaratkan anaknya, selalu dituruti oleh siapa? Oleh Sya'b, oleh siapa? Oleh Masruq. Enggak pernah dia membantah mau apa anaknya itu, enggak pernah membantah. Paham maksudnya enggak? Oh iya ndo, inggih ndo, dan seterusnya. Paham maksudnya? Nggak mau menolak apa keinginan anaknya. Maka apa? Ya, teman-teman, ya jemaah mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, disebabkan apa? Min mahabbatihi iyah, karena saking sangat cintanya siapa? Masruq kepada putrinya. Dan banyak memang bapak itu lebih nempel sama siapa biasanya? Putri itu lebih nempel sama siapa biasanya? Bapak, gitu ya biasanya ya. Nanti fenomena ini seperti itu. Qala fa nazaltu ilaihi, aku turun, aku menamu nih, aku datang namu, ya, ziarah kepada Masruq, kata Sya'bi. Faqala, ya, maka putrinya waktu itu pas aku namu putrinya berkata, ya abata aftir washrab. Abah, mau ada tamu juga, ya makan aja lah, puasa mulu. Paham maksudnya? Puasa mulu, makan aja, minum, udah tamu pula gitu, makanlah, minumlah. Kata siapa? Kata putrinya, ya. Dan selama ini dia nggak pernah membantah maunya putrinya kan. Lah ini sekarang berat amat ini. Putrinya bilang, bah makan aja, ya, makan aja, bu, minum aja, udah tamu pula gitu kan. Kemudian ditanya anaknya, ma arati ya bunayya, putriku sayang, sebenarnya kau mau apa dari aku? Kau nyuruh aku makan minum kayak ini, aku lagi puasa, kau mau apa dariku nak? Qalatir rifq, aku kasihan sama engkau bah. Azan ya. Nanti kita lanjutkan insyaallah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.